Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini sesuai dengan judul, kita akan membahas seputar dampak efisiensi anggaran terhadap proses penetapan NIP di tahun 2025. Oke teman-teman, jadi kabar terkait efisiensi anggaran ini masih sangat hangat diperbincangkan ya. Masih banyak para netizen yang memperbincangkan terkait efisiensi ini dan dampak-dampaknya, termasuk teman-teman yang saat ini sedang proses menuju untuk meraih yang namanya NIP ASN ya. Dan sekarang teman-teman sedang di tahap proses pemberkasan yang mau berakhir dan akan menuju ke proses penetapan NIP. Nah, dengan adanya kabar efisiensi anggaran ini, mereka akhirnya jadi banyak yang khawatir ya, khawatir berdampak pada proses penetapan NIP mereka. Mereka khawatir nanti proses penetapan NIP-nya jadi molor, jadi mundur. Apalagi banyak yang bertanya terkait hal ini. Salah satunya ini bisa dilihat di video ya. Ada yang bertanya, kira-kira berpengaruh nggak ke TMT dan SPMT CPNS sekarang? Nggak ya Bang, jadi diundur misalnya gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga, tolong dibahas ini apa ada kemungkinan untuk terima SK itu di tahun 2026. Soalnya di sini ada isu seperti itu karena terlambatnya hasil SKB yang keluar menyebabkan semuanya pada mundur. Mohon dibahas ya, makasih sebelumnya. Dan itu adalah salah dua dari sekian banyak pertanyaan yang membahas terkait mungkin nggak sih untuk proses penetapan NIP-nya dan terima SK itu mundur gitu ya teman-teman. Saya sempat membahasnya sedikit di beberapa video yang lalu. Saya menyampaikan bahwa kemungkinan besar ya mundurnya masih tetap di tahun ini. Kemungkinan besar karena tidak mungkin mundurnya sampai jauh di tahun 2026 atau tahun depan. Tapi ternyata yang saya sampaikan atau prediksi yang saya sampaikan itu ternyata salah. Ternyata ada salah satu teman kita, viewer saya di channel Bang Kowi ini yang akhirnya japri saya. Dia menyampaikan bahwa di daerah dia itu fix penerimaan SK-nya diundur. Jadi untuk proses penetapannya masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tapi SK-nya diberikan di tahun 2026. Nah, teman-teman bisa menyimak suratnya berikut ya. Silakan dibaca gitu ya, bahwa di situ tertulis yang intinya kita langsung ke poinnya aja. Dan jadi di situ tertulis di poin 1, dengan pertimbangan kondisi kemampuan keuangan daerah yang mengalami defisit dan beban utang daerah yang belum terselesaikan ditambah dengan beban APBD untuk membayar belanja pegawai saat ini cukup tinggi. 2. Hasil audiensi pemerintah bla bla bla, ini saya buram, dengan Badan Kepegawaian Negara pada hari Jumat 17 Januari 2025 disetujui pemerintah bla 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 mengumumkan hasil seleksi CPNS tahun 2024. Namun menunda usulan penetapan NIP sampai dengan bulan Januari 2026. Ini adalah surat resmi. Saya dikirim langsung oleh viewer saya, dia japri. Dia menyampaikan bahwa memang benar ada yang diundur sampai 2026. Lama banget itu ya. Dan alasannya itu, dan katanya ini adalah salah satu dari dampak efisiensi anggaran, yang mana yang pada akhirnya di daerah tersebut juga masih memiliki beberapa tanggungan-tanggungan terkait keuangan. Dan akhirnya berdampak di penerimaan calon ASN baru di tahun ini, sehingga harus menunda sampai tahun 2026. Ini satu wilayah yang saya terima informasinya. Harapannya sih cuman ini ya yang diundur ya, harapannya. Cuman nggak tahu lagi kalau tiba-tiba ada teman-teman yang dari wilayah lain yang akhirnya juga sama diundur, ya saya nggak tahu lagi. Cuman saya berharap semoga yang mengalami pengunduran ini tidak banyak ya. Karena tadi itu adalah contoh di instansi pemerintah daerah ya teman-teman. Kalau instansi pusat saya juga nggak ngerti. Yang jelas dengan adanya efisiensi ini ya, saya akhirnya ya apa ya, ya nggak bisa bilang apa-apa terkait kabar dari teman kita tersebut. Saya hanya bisa memberikan motivasi karena ada banyak yang di wilayah tersebut juga sudah memprediksi bakal nerima SK-nya itu di bulan ya antara rentang Maret sampai Juni, Juli lah itu ya, sehingga mereka akhirnya sudah percaya diri dan ada yang sudah resign juga gitu ya. Akhirnya kalau mendapatkan kabar seperti ini kan yo apa ya, kaget gitu ya, kena kabar yang sangat mengejutkan. Dan ya tahu sendiri ya kondisi sudah yakin
resign dari pekerjaan dan ternyata ini diundur sampai tahun depan. Kalau kita menghitung banyaknya bulan ya masih lebih dari setengah tahun lagi gitu ya. Kalau mau balik lagi di kerja dia ketika dia masih di swasta kayaknya nggak mungkin karena udah resign gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus mencari tempat kerja baru gitu, kecuali kalau memang kantornya enakan gitu ya, welcome ya alhamdulillah gitu. Yang jelas ya teman-teman, tetap saya sampaikan tidak perlu panik karena ini adalah kabar dari salah satu wilayah ya, yang artinya belum tentu wilayah lain akan mengikuti gitu ya, belum tentu juga. Ini kan perihal ya otonomi daerah lah ya, otonomi daerah. Jadi ya saya berharap semoga hanya terjadi di wilayah itu aja, wilayah yang lain semoga tidak gitu ya. Tapi silakan teman-teman bagaimana komentarnya, silakan di komen aja apakah ada juga yang mengalami hal tersebut. Yang jelas teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut selama belum ada kabar resmi seperti contoh yang tadi, surat resminya, maka ya bisa dipastikan tahun ini teman-teman pasti akan mendapatkan NIP tersebut ya, setidaknya ya di rentan setelah lebaran itu sampai maksimal ya bulan Juli lah maksimal itu ya, paling lama gitu ya. Semoga itu terjadi dan terrealisasi untuk di tahun ini buat teman-teman semuanya, dan positif thinking aja intinya gitu ya. Jadi kalau nggak ada kabar-kabar yang resmi ya udah abaikan aja terkait informasi ini ya, buat mawas diri lah buat teman-teman yang sekarang mungkin belum resign. Mungkin bisa di keep dulu, ditahan dulu, nanti resignnya nanti aja. Kalau memang bener-bener udah sangat pasti ada undangan untuk menerima SK itu baru bisa resign ya. Karena takutnya kalau udah resign takutnya seperti ini, ada kabar yang mendadak mengabari kalau ada informasi harus ditunda terkait penerimaan SK-nya, pengangkatannya di status ASN-nya gitu sampai 2026 baru mulai diangkat kan ya. Akhirnya eman gitu ya kalau udah resign gitu ya. Itulah teman-teman dampak dari efisiensi anggaran, ternyata memang berdampak di berbagai sektor ya. Apalagi banyak berita yang kita lihat juga ada beberapa tenaga honorer di salah satu di beberapa kantor pemerintahan juga mengalami PHK gara-gara efisiensi ini ya. Yang jelas itu yang saya sampaikan di sini. Saya hanya pengen share aja, pengen menyampaikan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Pengen menyampaikan informasi yang saya dapat bahwa memang ada kemungkinan diundur sampai 2026 dengan bukti yang tadi yang benar-benar sudah fix diundur sampai 2026 gitu ya. Ya mudah-mudahan hanya itu aja sih doanya, sekali lagi hanya itu aja dan tidak berdampak di daerah teman-teman, sehingga tetap tahun ini teman-teman beres semuanya nah, untuk proses pengusulan NIP-nya dan juga penerimaan SK-nya ya. Yang jelas informasi ini saya sampaikan agar teman-teman yang belum resign mungkin ya, yang belum resign tetap keep aja, jangan resign dulu. Yang udah telanjur resign ya nggak apa-apa, berdoa semoga benar-benar sesuai prediksi tahun ini udah bisa menerima SK gitu ya. Sekaligus untuk persiapan aja lah, misalnya kalau ada kabar tiba-tiba kayak yang barusan itu ya udah langsung aja kerjep cari tempat pekerjaan gitu untuk mengisi kekosongan sambil menunggu SK-nya terbit. Oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Ini saya bikin videonya malam ya, jam 1 malam ini karena memang informasinya sangat fresh dan pengen saya bahas gitu, dan mumpung saya masih belum ngantuk ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ingin membahas atau ngasih sesuatu kabar yang mungkin serupa bisa juga ditulis di kolom komentar. Tetap semangat teman-teman ya, tetap positive thinking dan yakin insya Allah semoga semuanya tahun ini menerima SK gitu ya dan gak ada yang diundur. Oke, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa.